Nah, enggak ada. begitu. Jadi dia memberikan manusia gini. Istri enggak lah. Jadi Gimana sih? Jadi dalam pernikahan dalam Islam dengan Kristen tuh beda, ya kan? Allah menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam ini, ya kan? Aku bilang kau ya. Mereka Ya, itu berharap supaya pernikahan ini, kita manusia ini berharap supaya pernikahan ini langgeng, ya kan? Sampai ajal memisahkan antara keduanya, kan itu. Tapi ya. dalam perjalanan hidup ini, kan? Dalam perjalanan hidup ini bermacam-macam. Karena nikah ini bukan sehari 2 hari, aku bilang kau. Seumur hidup, ya kan? Mungkin dalam perjalanan Ya. 10 tahun, 15 tahun ada hal yang slack di antara keduanya tentang ekonomi, tentang apa, tentang mungkin kebutuhan Ya. batin, kan gitu kan, tidak sanggup, ya kan? Macam kau Betul. lah, macam kau lagi sehat nih. Ya kan tiba-tiba kau kecelakaan kendaraan, biji player kau pecah. Kata dalam Bible kan, Hmm, biji player kau pecah. betul. Kemudian kau tidak Ya. berfungsi apa-apa. Ya kan gitu. Ya. Barang kau, sementara bini kau sehat walafiat, syahwat dia masih ada. Kan Ya. gitu. Ya kan gitu. Makanya untuk solusi biar dia tidak berbuat dosa, tidak berzina, dalam Islam ni boleh isteri itu minta cerai. Khulu namanya. Biar dia tidak melakukan dosa lebih, menikah Ya, dengan yang siapa, lain. siapa, siapa bilang nggak Gitu. berdosa, Bang? Loh, kau Nggak, dengar dulu. yang pertanyaan, nih, Eh, yang pertanyaan saya sama Bapak nih ya. Bapak dalam itu perspektif dalam di perspektif Islam, nikah itu sah secara manusia atau sah di hadapan Tuhan? Apakah sah Tuhan di mempersatukan hadapan Anda? Itu Tuhan aja. tadi, dalam Islam ni sah di hadapan Allah, dia punya aturan-aturan tadi. Ada Sahnya di mana? saksinya, ada saksinya. Sahnya di mana? Kau dengar dulu. Ada Ah, saksinya, ada lakinya, ada perempuannya, gitu kan. Dan yang dinikahkan itu bukan adik kandung, bukan mak kandung, ya kan? Ada ya. aturan-aturan semua, gitu dalam Islam ni kan. Iya, sahnya di Nah, mana? disahkan tadi karena aturan Allah beri tadi di Al-Quran. Aku jadikan kalian ini jin dan manusia untuk beranak pinak, untuk berkembang biak Iya, dengan cara beranak pinak. nikah tadi, kan Betul. gitu. Itu perintah. Nah, Maka perintah itu harus dijalankan atas nama Allah kan? iya dijalankan tadi, makanya tadi dalam Ah, perjalanan nanti macam-macam apakah kejadian. Nanti apakah dengar, Bapak itu menikah dengar sudah dulu. Dalam dipersatukan kejadian nanti, dinikahkan dalam nama atas nama Allah? Itu pertanyaan saya. dalam perjalanan hidup tadi, setelah dinikahkan tadi oleh saksi penghulu kami nikahkan atau orang tua lah, perempuan itu nikahkan anaknya tadi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dari Allah sendiri yang diberikan oleh Nabi, kami dijelaskan dalam hadis-hadis itu tentang pernikahan itu, di mata manusia, di mata Allah itu sah mereka dalam perjalanan Sahnya hidup. di mana di mata Allah itu? Tadi itu sah, itu dinikahkanlah tadi, itu suruh berkembang biak tadi dengan Itu baru aturan sah di Islam itu mata sendiri. manusia, Bapakku. Maksud di Ah, mata manusia itu dengan kewajaran tadi harus sah dia tadi dengan aturan-aturan Islam. iya, Kau itu dengar kan enggak sah tadi? di hadapan Dalam manusia. perjalanan hidup, tunggu Di dulu, tunggu hadapan dulu. Allah itu sudah Tunggu sah dulu. belum? Apakah Bapak itu sudah Yuk, dipersatukan di dalam nama Tuhan Allahmu itu loh? tadi lah aku bilang tadi disatukan tadi dengan aturan-aturan tadi. Jangan Aturannya kau mana? makanya Tuhan tadi merestui perkawinan itu tadi disahkan dengan aturan, ya Hmm. kan? Karena setiap aturan ini nanti berbeda-beda, kan itu. Kalau dulu zaman Adam dulu adik kawin dengan kakaknya karena belum banyak manusia, kan gitu. Itu kan aturan Betul, Tuhan juga, ya kan? betul, Nah, sampai ke bawahnya juga diatur, udah diatur tuh, diatur oleh Allah juga cara nikah kau begini, betul. yang tidak boleh kau nikahkan ini itu ini di Kristen ada enggak? Ya, Ada enggak aturan kau tidak boleh nikah mak kau, tidak boleh nikah Bagian adik kandung Bancai, kau? Ada enggak? Assalamualaikum. Bagian Bancai. Waalaikumsalam. Yuk, yuk. Oke, kita ini mungkin perjelas topiknya ini apa yang dibahas ini Bang Richard. Dari tadi tuh pertanyaannya sama terus itu. Kalau dalam Islam nikah itu ya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu dasar udah dengan asma Allah itu, nama Allah itu. Itu di, semua di, amalan kita itu diawali dengan Bismillah itu. bis- Ya, bis- sudah Bismillah itu dengan nama Allah. Ya, Nah, kalau gini kita tadi di dalam tadi enggak, kan saya kasih tahu dengan ya, Bang. maumu yang seperti apa Begini, lagi? Bang. Maumu Pa- yang pada apa pada lagi? itulah pada saya bilang saat tadi. pada saat Abang dinikahkan, bagaimana cara Hmm. penghulu menikahkan Bapak? Tidak, iya dengan ijab qabul dengan ucapan bismillah itu kan bahkan tidak hanya bismillah dalam setiap amalan kita itu kita diperintah oleh Nabi ibda'u bil bismillah, dimulai dengan bismillah. Kita minta penyertaan Allah di situ di setiap amalan kita.
Kalau kita sudah bicara kebersamaan Allah, kita minta restu kepada Allah, itu sudah wajib dalam Islam itu. Tapi yang lebih dalam Iya, Islam maksud saya, dibandingkan konteks pernikahan kekristenan, sebagaimana yang disampaikan Pak Hen Bancai tadi, kalau Islam itu ada syarat-syaratnya. Kalau saya tanya ke Pak Richard ya, sumber pernikahan itu syaratnya dapat dari mana? Kalau Kristen, kalau kami jelas, Quran was Sunnah itu menjelaskan syarat-syarat untuk menikah. Harus seperti apa, harus balik, ya. Kemudian ada mahar di situ, ada ijab kabul di situ, ada syarat-syaratnya. Kristen menikah ini apa syaratnya? Dapat dari mana? Di dalam kekristenan, Bang, pernikahan itu tidak pernah disangkut pautkan dengan uang. Tidak pernah disangkut pautkan dengan materi. Yang saya tanya, coba fokus ke pertanyaan. Yang saya tanya, syarat kekristenan, syarat pernikahan untuk menikah itu di mana? Diambil dari mana? Yesus tidak menikah, Anda ngambil dari mana? Betul, tidak menikah, tetapi ajarannya jelas. Ya, apa yang diajarkan apa? Dari pertama manusia diciptakan sudah dikatakan beranak cuculah. Artinya apa? Ada perintah di situ. Syaratnya. Maka orang Kristen melakukan perintah itu harus didasari di dalam nama Tuhan. Syaratnya. Karena apa? Sesuatu pernikahan yang tidak didasari, yang tidak dipersatukan oleh Tuhan, maka itu zina di hadapan Tuhan, ya, walaupun sah di hadapan manusia. Gini, perhatikan soal saya, baru kemudian Anda jawab ya. Syaratnya itu apa? Syarat pernikahan itu apa? Misalnya gini, saya kasih syarat. Kalau orang mau bikin KTP, ya, mau bikin KTP, syaratnya harus bawa kakak misalnya. Kekristenan itu, kalau mereka nikah itu syaratnya apa gitu? Misalnya, umurnya harus segini, harus seagama, misalnya gitu. Syarat-syarat itu dapat dari mana gitu sumbernya? Sumbernya itu berdasarkan apa? Memang secara spesifik itu tidak dijelaskan secara detail. Berarti anggap tidak ada ya? Tetapi prinsip-prinsip pernikahan itu diajarkan, diberitahukan. Itu saya rasa prinsip pernikahan itu orang semua standar itu basic ya. Seluruh agama Hindu, Buddha itu semua punya standar dan mereka mengafirmasi tentang pernikahan. Semua orang menikah itu sudah lumrah, itu istiadat turun temurun zaman ke zaman. Yang jadi masalah sekarang syarat prasyarat. Kalau tidak ada syarat gini, bisa tidak perempuan menikahi ibunya di dalam kekristenan? Boleh. Makanya ada homoseks tuh. Sabar Pak Iman. Sabar Pak Iman. Bisakah? Itu kan kawinnya sama anjing tuh. Dinikahkan di gereja tuh. Ayo, silakan. Oke. Sabar Pak Iman. Sabar ya. Hukum menikah misalnya dengan keluarga. Sebentar, Pak Adrian, sabar. Hukum menikah dengan misalnya gini, bisakah seorang wanita itu menikah dengan bapaknya misalnya atau dengan anaknya misalnya? Dalam tidak. Kekristenan. Tidak. Dalam kekristenan. Semenjak semenjak manusia sudah banyak, maka di situ ada yang namanya larangan untuk menikahi orang tua, menikahi saudara kandung. Di mana itu? Ya? Di mana itu? Di mana di Alkitab Anda yang mengatakan semenjak sudah banyak manusia sekarang sudah boleh, sudah dilarang. Itu di mana di Alkitab Anda dikatakan seperti itu? Kan sudah saya katakan sama Abang tadi. Secara spesifik itu tidak dijelaskan. Tetapi perlu Abang ketahui, budaya ada istiadat itu berasal dari siapakah itu? Pengetahuan itu semua. Ya dari nenek moyang. Tapi dari siapa? Dari Tuhan yang diturunkan kepada manusia. Saya rasa gini Pak Richard, budaya orang sekarang itu bangun jembatan, itu potong kepala sapi. Saya pikir itu bukan dari Tuhan ya itu. Jadi jangan katakan bahwasanya budaya itu dari Tuhan. Bahkan tradisi menikah ini juga harus kita perjelas. Jadi Bapak bilang spesifik. Begini Bang, tidak semuanya Bang budaya itu dibenarkan Bang. Tidak semuanya Bang. Tetapi ada yang benar. Makanya apa? Manusia dikasih hikmat, dikasih ilmu pengetahuan, dikasih pemikiran.
untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Begitu. Makanya Yesus diutus Tuhan untuk mengajarkan kalian mana yang benar, mana yang salah. Betul bukan? Betul tidak? Betul. Betul. Makanya saya kembali bertanya. Yesus yang mengajarkan kalian untuk mengajarkan yang baik dan salah itu, di mana dikatakan bahwasanya yang menikah sesaudara kandung itu tidak boleh? Di mana gitu? Pengajarannya di mana? Kan itu poinnya kan? Iya. Makanya saya selalu, kan udah saya katakan sama abang dari tadi, iya kan, secara spesifik itu memang tidak dituliskan, abangku. Nah sekarang begini, kalau spesifik tulisan itu tidak ada, lantas dari mana Anda berasumsi bahwa itu tidak boleh? Kan sederhana. Tidak boleh karena kita merujuk kebenaran, Bang. Secara adat istiadat pun itu disalahkan, abangku. Kebenaran itu kan Anda bersumber dari Alkitab atau bersumber dari luar Alkitab? Abangku, saya tanya sama abang ya, kebenaran itu, ya kan, bersumber dari Alkitab, ya kan, dan ada juga kebenaran yang tidak tertulis di dalam Alkitab, abangku. Kebenaran apa di dalam kehidupan kita? Bukan dalam arti kebenaran di dalam pengenalan Tuhan, bukan. Maksudnya ada yang luput yang Yesus belum jelaskan begitu, sehingga harus ada dari luar Alkitab gitu. Oh tidak. Bukannya lupa. Nah sekarang saya mau tanya sekarang. Di dalam Alkitab tidak dijelaskan Anda menikah dengan siapa, Anda boleh kawin dengan siapa. Alkitab tidak rinci menjelaskan itu. Ya. Terus Anda bilang Anda ambil dari hikmat di luar Alkitab. Nah pertanyaan saya, hikmat siapa yang Anda ambil di luar dari Alkitab ini? Ya. Kemudian misalnya ada orang yang melakukan pernikahan sejenis, ya, dan itu ternyata tidak juga diajarkan di dalam, tidak spesifik dilarang juga dalam Alkitab. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Oh tidak, itu diharamkan, jelas itu perbuatan dosa. Sorry, bukan pernikahan sejenis, pernikahan sedara maksud saya. Sedara. Itu ada Bang Zuma mau bicara itu. Oh Bang Zuma, silakan angkat tangan, silakan. Baik Dek, saya sedikit aja. Kebetulan saya ada tamu. Bentar. Jadi gini, ya sangat menarik memang. Ini yang sering saya gaungkan kepada sahabat-sahabat Kristen, bahwa memang dalam Kristen itu tidak ada syarat sah nikah. Jadi kamu suka, dia suka, kalian punya anak, disebutlah suami istri. Nah, jadi gini, saya hanya ingin kembali mengurai dari apa yang kemudian Yesus ajarkan kepada muridnya pada angkatan pertama. Bahwa Roh Kudus itu akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum dan akan membawa kamu ke dalam semua kebenaran. Nah, kalau kita berbicara mengenai hukum, berarti kita tidak terlepas dengan poin-poin ketetapan-ketetapan yang kemudian menjadi aturan mainnya Tuhan kepada Bani Israel. Di mana Bani Israel itu punya kaidah-kaidah, punya syariat, punya aturan. Nah, kemudian terkait dengan hubungan laki dan perempuan, pasti ada aturan yang mengikat itu. Nggak bisa kemudian sekonyong-konyong suami istri, dia suka, saya suka, kemudian dinyatakanlah sebagai suami istri, lalu kemudian lakukanlah pesta, lalu kemudian ada perjamuan, lalu kemudian ada pemberkatan. Itu tidak ada kaidahnya seperti itu. Yang ada kemudian adalah, nah itu justru itu, sebagai agama yang benar, dan sebagai pencetus daripada pelanjut ajaran para nabi, tentu akan mengajarkan syarat sah nikah itu. Kenapa? Karena ini terkait dengan pencabulan, ini terkait dengan pezinahan. Bayangkan di dalam kitab Anda, barang siapa laki-laki melihat wanita dan menginginkan matinya, itu sudah dihukum berzina. Tapi celakanya kemudian tidak diberikan solusi bagaimana supaya mereka ini tidak berzina. Ya menikah. Ya, nah itu dia yang adik saya tanya itu, syarat sah nikah itu apa dalam agama Anda berdasarkan dalil? Syarat sah nikah itu dipersatukan di dalam nama Tuhan. Justru itu yang kita tanya, syarat sah dipersatukan itu gimana? Gimana? Di saat ada seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah dipertemukan kembali, ya kan? Yang belum memiliki suami istri dipertemukan dan disaksikan oleh para wali, apa mungkin orang tuanya, dan dipersatukan di
dalam nama Tuhan pencipta. Itu siapa? Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini Anda mengatakan Yesus itu, Roh Kudus itu akan mengajak manusia kepada kebenaran. Nah, kebenaran apa yang Anda sajikan dengan cara asumsi seperti itu? Sementara yang ada di Tunggu. Sementara yang ada di dalam kitab yang Anda tenteng di sana, jika seorang laki-laki atau seorang perempuan itu diperkosa lalu kemudian ditemukan oleh orang, maka hukumnya wajib wanita yang diperkosa ini dinikahkan dengan yang memperkosa. Artinya yang korban di sini perempuannya. Itu kan dalil. Artinya bahwa ini salah satu syarat sah di dalam kitab Anda untuk menjadikan seorang wanita itu menjadi istri, maka diperkosa. Oh, tidak. Itu solusi satu. Nah, itu solusi satu. Karena dalilnya ada. Dalilnya itu ada, Bang. Jika itu ada seorang perempuan yang kemudian dia perawan, lalu kemudian diperkosa oleh seorang laki-laki. Tunggu. Ini data. Seorang laki-laki, maka janganlah laki-laki itu meninggalkan, melainkan laki-laki itu harus menikahi dengan memberikan 50 koin perak kepada calon mertua, maka dia wajib menjadi suaminya dan wanita itu wajib menjadi istrinya. Itu syarat sah nikah di dalam perjanjian baru lama. Nah, sekarang itu, Bang, syarat sah nikah di dalam Kristen itu apa gitu loh. Sementara Yesus mengatakan begini, sabar sedikit lagi. Yang Abang jelaskan di perjanjian lama itu adalah apa? Itu perbuatan yang tercela. Jikalaupun ada manusia yang sudah terlanjur melakukan itu, maka dia harus bertanggung jawab dalam perbuatannya. Ya, itu solusi. Tetapi itu solusi. Itu bukan dalam arti perintah untuk menikah dengan cara seperti itu. Anda salah. Nah, sekarang saya tanya kepada sahabat saya, syarat sah nikah di dalam Kristen berdasarkan kitab perjanjian baru itu kayak mana? Syarat sahnya itu dipersatukan di dalam nama Tuhan. Justru yang saya tanya, syarat sah dipersatukan itu gimana? Orang yang tadi diperkosa, lalu kemudian dinikahkan, dikawinkan, dijadikan suami istri, itu juga dipersatukan. Sekarang yang saya tanya, syarat sah dipersatukan di dalam ajaran Anda itu kayak mana? Dipersatukan, Bang. Makanya tahu nggak, Bang? Supaya mereka tidak berbuat zina lagi, tidak berbuat dosa lagi, maka mereka harus. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan seorang itu tidak berzina, sementara syarat sah untuk dikategorikan tidak berzina itu apa? Syarat sah harus dipersatukan. Ya, dipersatukan itu kayak mana syaratnya? Ya, dipersatukan, diberkati. Karena diberkati oleh wakil Tuhan, yaitu gembala-gembala para pendeta, dipersatukan di dalam nama Tuhan. Nah, itu syarat sah dipersatukannya itu yang saya tanya. Kalau kami dalam ajaran agama Islam itu kan sangat jelas. Pertama dia Islam, kemudian dua mempelai, ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, ada ijab kabulnya ada, maharnya ada. Itu jelas syarat sah nikah. Nah, sekarang di agama Anda itu kayak mana? Sekarang gini aja. Kitab Anda gitu. Abang sekarang gini aja. Karena Abang masuk ke situ. Karena tadi Abang masuk diperkosa begini dan lain sebagainya, saya tanya sama Abang dulu. Apakah orang Muslim telah mengikuti jejaknya Nabi Muhammad? Artinya apa? Kenapa umat Muslim tidak menikahkan anak yang perempuan pada umur masih dini kepada laki-laki yang sudah berumur 40 tahun ke atas? Oke. Nah, jawabannya sederhana. Apakah sekarang masih ada nabi? Ya? Apakah sekarang masih ada manusia yang statusnya diberi label khusus nabi? Ada nggak? Statusnya sampai sekarang ada, tetapi orangnya tidak ada secara wujud nyata. Ya, tetapi semua ajarannya itu berlaku untuk selamanya. Oh enggak. Seorang nabi itu sama seperti gini, Bang. Ini logikanya. Seorang raja itu selevel dengan presiden. Presiden itu punya kewenangan khusus, dia punya kebijakan spesial. Seorang presiden itu tidak sama presiden dengan rakyat biasa. Itu logika sederhananya seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan adakah seorang yang umat Islam itu mengikuti, nggak bisa seperti itu lah. Wong nabi kita manusia biasa, nggak bisa. Abangku, di mana ada di Quran dikatakan diberikan kewenangan khusus kepada nabi untuk menikahi anak di bawah umur? Tidak diterangkan bahwa ada spesial seperti itu, tapi dia memiliki kekhususan.
Ada kekhususan terhadap Nabi itu. Yang namanya Nabi itu punya kebijakan dan kewenangan tersendiri. Nabi yang diberi kekhususan, Bang. Nabi yang diberi kekhususan itu hanya ada di mana? Di surah Al-Ahzab ayat 50, Bang. Itulah kekhususan. Coba Anda terangkan. Jadi konteks 14 abad yang lalu mau dibawa dia ke sini. Tetapi yang saya jelaskan sama Abang sekarang, yang saya tanyakan ini, Kristen ini seperti kenapa umat Muslim, padahal Siti Aisyah itu diagung-agungkan sebagai suatu panutan bagi muslimah. Tetapi kenapa umat Muslim tidak mau menikahkan anaknya yang masih dini kepada laki-laki yang di atas umur 40 tahun ke atas yang sudah bekerja untuk menikahi anaknya? Masalahnya sekarang ada Nabi nggak di sini? Kalau ada Nabi kemudian dia mau menikahi anak saya yang 6 tahun, saya kasih. Tapi syaratnya satu, dia harus Nabi. Saya tanya dulu sama Abang. Saya tanya dulu sama Abang. Abang ngajarin, abang itu ngikutin ajaran Nabi enggak? Ya pasti kami ikutin ajaran Nabi. Ya udah. Nah sekarang saya tanya sama Anda, Nabi, saya tanya sama sahabat saya ini, sekarang ada Nabi nggak di antara kita sekarang ini? Enggak. Maka ikutilah perilakunya. Kenapa Abang tidak mengikuti? Sekarang ada Nabi nggak? Nanti Ustaz Juma, saya tanya balik dengan dia orang ini. Dia kan gitu. Ya silakan. Kalian ikut ajaran Yesus tuh? Yesus itu mak dia umur 12 tahun. Dengar dulu kau. Umur 12 tahun di referensi Katolik. Maria itu umur 12 tahun. Dia kawin waktu bertunang itu kawin dengan Yusuf 19 tahun. Dia mana itu? Ayat mana? Jadi gini, ini ayat mana? Di ayat mana? Buktikan dulu di ayat mana itu ditulis. Itu di ensiklopedia Katolik. Di Bible kau memang enggak ada. Di Alkitab tunjukkan. Sekarang di Al-Qur'an kau tunjukkan. Di mana Nabi kami nikah perempuan 6 tahun dari mana nikahkan tuh? Ada enggak? Di mana? Di hadis aku bilang. Jadi gini. Jadi konteks apa? 14 orang abad Kristen yang lalu. Beriman, tidak pernah beriman di luar dari Alkitab, Bang. Kau dengar dulu ya. Orang Kristen tidak pernah beriman di luar dari Alkitab, Bang. Berbeda dengan Muslim masih beriman kepada hadis-hadis, Bang. Jadi gini. Jangan samakan Alkitab dengan Al-Quran, Bang. Konteks 14 abad yang lalu dibawa ke abad modern ini tidak akan bisa. Jangan samakan, Bang. Saya katakan sama Abang nih. Orang Kristen itu tidak pernah beriman di luar dari Alkitab, Bang. Berbeda dengan Muslim beriman kepada Al-Quran dan kepada hadis. Iya. Jelas. Kami ini sampai nama gini aku bilang kau. Konteks 14 abad yang lalu, kalau kau bawa ke abad modern ini, kalau ada orang seperti itu, jangankan seperti Nabi lah ya, sifat-sifatnya seperti Nabi. Jadi dalam Islam ini ada hal-hal yang tidak boleh diikuti. Sunnah Nabi itu ada yang tidak boleh diikuti orang Islam itu ada. Itu ada aturannya, ya kan gitu. Seperti minta doa jadi Nabi itu tidak boleh dalam Islam itu. Kami tidak boleh minta jadi Nabi itu tidak boleh. Kedua, ada sifat-sifat khusus yang punya Nabi kami itu, yang telah khusus untuk beliau itu menikah lebih dari 4 perempuan. Karena dihapus dalam Al-Quran itu nikahi 4 aja. Kalau bukan 2, 3, 4. Selebih itu tidak boleh. Itu hak wewenang khusus untuk para Nabi. Nah sekarang apa kau tidak ributkan dengan yang di Bible itu punya Nabi, punya istri sampai 1000 itu? Kan itu. Nah gini kau dengar dulu. Jangan kau potong dulu. Tidak boleh meminta seperti Nabi, tidak boleh melebihi pernikahan dari Nabi, karena itu kekhususan buat Nabi. Tetapi masalah Nabi menikahi anak di bawah umur itu tidak ada perintah kekhususan buat dia untuk menikahi. Itu konteks 14 abad yang lalu tidak ada persoalan dong. 14 abad yang lalu tidak ada persoalan. Makanya saya katakan sama Abang saya tanya, ya kan? Abang itu ngikutin ajaran Nabi enggak? Kami ikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus kenapa umat Muslim itu tidak mengikuti padahal sekarang ada enggak? Itu termasuk yang dijadikan panutan oleh para muslimah Muslim. Begitu abangku. Ya kau dengar dulu penjelasan kami Islam ini. Kami punya penjelasan logis, ilmiah penjelasan. Kalau ada manusia. Mana ilmiahnya tunjukkan. Makanya kau dengar dulu ya. Kalau aku ngomong kau dengar dulu biar otak kau cerdas. Jangan sampai kau bilang keledai lagi nanti kan gitu. Jadi gini. Ya. Tunjukkan. Kalau ada hari ini orang yang sifatnya sama seperti Nabi aku Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku ada anak perempuan, tunjukkan dalilnya. Ya. Itu kalau dia mau nikah dengan anakku kasih. Jangankan hal seperti itu. Orang kaya aja. Kalau punya anak ya yang punya sifat yang baik, orang tuh rela ngasih anaknya untuk dijadikan anak tuh. Karena syarat menikah dalam Islam ini jelas, ya kan? Dia udah balik.
Ya kan perempuannya, laki-lakinya juga udah balik, ada syaratnya gitu kan. Nah kalau kalian tadi kan ditanya syarat pun pernikahan pun sampai ini kok enggak jawab apa kan gitu. Ya kan? Dalam Islam itu jelas. Sudah saya jelaskan gitu kan? tadi semua itu. Sekarang mana yang menjadi pertanyaan makanya saya, tadi aku bilang Nabi tadi, karena itu adalah sebagai panutan. Maka semua dulu. tindakan Nabi itu boleh kalian ikuti. Itulah arti panutan. Boleh kami ikuti. Saya tunjukkan kepada kamu ya dalilnya. Ya, Bang Bacai sebentar Bang, sebelum saya pamit. Lanjut. Jadi Allah itu menggariskan dengan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa banati itu salah satu ya. Khalika wa banati khalatika lati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan iwahab nafsaha lin-nabiyyin in arada an-nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Nah, ini sangat jelas Allah menerangkan itu adalah kekhususan kepadamu dan tidak diberikan kepada semua orang mukmin. Jadi dikhususkan hanya kepada dia, itu diterangkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Jadi nggak boleh kemudian apa yang mana dikhususkan itu, Bang? Ya baca aja ayatnya di situ. Dikhususkan bagi Rasulullah Muhammad SAW untuk menikahi. Ada poin-poinnya itu anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Itu jelas. Nah, sekarang begini. Itulah kekhususannya, Bang. Itu yang di Al-Hajj ayat 50 itu kan. Itulah kekhususannya. Nah, itu dia boleh memiliki istri lebih dari 4. Tetapi kekhususan untuk menikahi anak di bawah ini dalilnya ada, Bangku. Ini dalilnya ada. Ini dalilnya ada. Kekhususan untuk beliau. Rasulullah Muhammad SAW. Di bawah umur, kekhususan bagi Nabi boleh menikahi anak di bawah umur. Tidak ada dalilnya di bawah umur. Siapa bilang istilah di bawah umur itu istilah kita di Indonesia? Ini sudah jelas diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, ayo untuk dinikahi. Kalau Nabi menikahinya, abangku, biar abang tahu ya, orang menikah itu pun perempuan itu menyerahkan dirinya kepada pacarnya, menyerahkan ini nikahi saya. Itu terus apa yang bermasalah? Sekarang begini. Yang menjadi pertanyaan saya, di mana kekhususan itu dikatakan Nabi boleh menikahi? Kan sudah ditunjukkan dalilnya. Kalau ada orang mukmin, wanita soleh, mukminat yang menginginkan engkau menjadi istrinya, silakan nikahi kalau Anda mau. Itu dalilnya sudah ada kan, sudah ditunjukkan dalilnya. Mau dia umurnya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kalau orang mukmin mau menyerahkan dirinya dan Nabi mau juga menjadi suaminya, itu asumsinya abang, itu asumsinya abang. Ini dalil, ini bukan asumsi. Dengarkan, dan perempuan mukmin dan dengar dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya, itu sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kurang apa lagi? Udah dikasih itu Bang, di surah Al-Ahzab itu Bang, tidak ada merujuk kepada anak di bawah umur itu Bang. Yang istilah anak di bawah umur itu istilah kamu. Dengar dulu. Kalau itu yang kamu jadikan sebagai aturan, sabar. Di dalam bilangan 31, dengar. Di dalam bilangan 31 pasal 17 pasal 18, sabar. Perintahnya begini di dalam kitab Anda yang Anda imani. Di dalam bilangan 31 pasal 17 pasal 18, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki haruslah kamu biarkan hidup untukmu. Itu terjemahan terjemahan yang dibuat-buat. Yang benar itu adalah karena itu sekarang bunuhlah setiap laki-laki di antara anak kecil dan bunuh setiap perempuan yang telah mengenal pria dengan hubungan intim. Tapi semua anak-anak perempuan yang belum mengenal pria dengan intim, sisakan untuk diri kalian sendiri. Ini perintah untuk menggagahi anak-anak kecil. Tapi oleh lembaga kitab Indonesia dirubah terjemahannya. Yang tadinya diterangkan di situ Wekel Hatab Nasim, itu mereka rubah terjemahannya menjadi perempuan-perempuan muda. Padahal di situ ada anak-anak kecil
kecil. Itu loh perintahnya. Nah kalau ini kekhususan, harusnya Anda berdasarkan kitab Anda menikahi anak-anak kecil yang belum pernah disetubuhi. Berarti anak bayi boleh. Ini data. Ini data. Kalau yang Anda sebutkan, Al-Quran itu jelas sebagai kekhususan bagimu. Kamu boleh menikahi perempuan mukmin yang menyerahkan diri kepadamu. Jikalau kau ingin menikahinya, silakan. Nah, pertanyaannya, apakah Siti Aisyah ini orang mukmin? Mukmin dia. Dia serahkan dirinya. Apa bukti penyerah dirinya? Satu, tuduhan orientalis barat bahwa dia adalah korban pedofil. Kalau korban pedofil, tidak mungkin kemudian beliau cinta kepada suaminya. Tidak mungkin kemudian itu dia menjadi suami istri. Yang namanya pedofil pasti korbannya akan trauma. Dan yang kedua, pelaku pedofil pasti banyak korban, bukan cuma satu. Lalu yang Anda harus pahami adalah hadits yang Anda gunakan mengatakan Siti Aisyah itu nikah di bawah umur itu bertentangan dengan sejarah. Sekarang sejarah mana? Yang mana mau diikuti? Hadis sumber Anda atau sejarah yang nyata? Kalau sejarah itu nggak bisa diakal-akalin. Karena itulah kemudian alangkah baiknya kalau Anda kembali kepada kitab Anda. Satu, tidak ada syarat sah di dalam agama Kristen. Hanya pemberkatan. Tapi syarat sah untuk menuju ke sana itu apa? Tadi saya sudah menggambarkan di dalam kitab Ulangan, bagaimana seorang perempuan diperkosa, lalu mencari istri. Kalau itu dipraktekkan, kalau saya mau sama seorang artis misalnya, saya perkosa dia, maka gereja akan menikahkan saya dengan dia. Itu solusi. Nah, yang kedua, di dalam kitab Anda, di dalam bilangan 31 pasal 17 sampai 18, Anda lihat di dalam original teksnya, jangan lihat di lain. Di situ dijelaskan, diperintahkan menikahi anak-anak kecil yang diperuntukkan untuk kalian sendiri. Yang tidak perawan bunuh, yang masih anak-anak, ambil untuk kau jadikan sebagai istri atau pendamping. Karena di sini bercerita mengenai apa? Pria dengan hubungan intim terhadap wanita tersebut. Demikian dari saya pamit dulu, saya ada tamu. Mudah-mudahan materi ini bisa dijadikan sebagai acuan bahwa dalam ajaran Kristen itu tidak ada syarat sah nikah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Baik, sudah keluar ya orangnya, Kanda? Bisa. Sudah keluar. Bisa di-mute dulu, Pak. Kanda, Betah. Dia okay. Suaranya sudah keluar ya kayaknya. Udah. Si Jabat udah keluar. Oke. Ini ada kritis on Fora nih. Ya sebelumnya saya tambahkan sedikit. Silakan Ustadz. Iya, jadi kalau tadi kan dia memframing ya bahwasanya di mana Nabi dikhususkan untuk menikahi anak kecil. Nah, ini kan framing ya, tidak sesuai data, tidak sesuai bukti. Bahwa kalau di dalam Islam kan kita ada namanya balik atau mukallaf ya kan, artinya ada syarat-syarat wanita itu bisa dinikahi. Bahkan Rasulullah SAW menikahi Aisyah itu tidak langsung, ada masa di mana beliau menunggu. Benar yang dikatakan Ustadz Zuma tadi bahwa adapun hadis yang menerangkan Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi di umur 9 tahun, ada di dalam hadis yang lain 10 tahun, itu masuk dalam kritikal hadis. Karena sebagian, bahkan saya bilang mayoritas para ulama, mayoritas ya yang mempercayai bahwasanya Nabi itu tidak menikahi Aisyah itu di umur seperti itu. Banyak literatur, sumber-sumber Islam yang menerangkan bahwa Aisyah itu berumur 18, 17 atau 18 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Disitulah itu sanadnya terputus, Pak Ustadz. Sanadnya terputus. Enggak. Itu dalam umur 6 tahun. Usia Aisyah 6 tahun, itu sanadnya terputus. Kita itu sulit untuk melacak gitu. Sementara yang meriwayatkan itu adalah cucunya Salma. Cucunya Salma itu meriwayatkan di kota Yaman. Dan itu sanadnya terputus, dan tapi itu dianggap sahih. Iya. Dan tambahan dari saya, sebagian para ulama ahlul hadis mengatakan di dalam hadis Sahih Bukhari itu memang betul ada di dalam Sahih Bukhari, itu ada tawahhumu fil qaul namanya. Dan ini salah satu istilah dalam pembelajaran hadis. Jadi agak sulit ya kita, maksud saya begini loh. Mereka ingin mensepadankan Islam dengan agama mereka. Kanda mohon maaf dia agak mantul-mantul, bisa di-mute dulu Kanda. Iya. Islam disepadankan dengan
agama yang tidak mempunyai syarat. Nah, ini kan tidak sebanding. Ya, bagaimana bisa disepadankan sementara Islam mengatur dengan sangat jelas aturan-aturan seseorang itu boleh dinikahi. Pertama dia akil kan, kemudian dia harus balik. Akil ini berakal. Orang gila itu nggak bisa dinikahi. Di dalam mereka mungkin boleh dinikahi. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, bahkan hubungan ketika sudah menikah itu semua dibahas di dalam konsep Islam diatur. Nah, ketika mereka mengakui tidak ada yang terperinci pembahasan itu di dalam pembahasan biblos mereka, maka ini sesuatu yang tidak bisa sama sekali lagi kita membahasnya lebih lanjut begitu. Itu sudah terputus ya, sudah tidak sepadan lagi karena kita akan berhadapan dengan asumsi-asumsi. Berkumpul 10 orang Kristen bisa jadi 11 pendapat gitu. Kita nggak tahu mau ikut yang mana. Nah, ini ada Pak Richard si jabat balik lagi. Mudah-mudahan beliau dengarkan simak yang saya jelaskan tadi. Jadi Pak Richard, halo. Pak Richard. Ya, siap. Nah, saya tadi terangkan seperti ini Pak Richard. Bapak tadi itu memframing kami umat Islam bahwa Nabi itu punya kekhususan menikahi anak kecil. Saya katakan itu tidak benar. Itu framing. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada syarat mukallaf namanya. Orang yang boleh dinikahi itu adalah orang yang sudah balik. Balik itu dari kata balagha yabligu, artinya sampai. Sampai di usia yang pas, proporsional untuk menikah. Itu balik namanya. Sehingga ketika kita tanya, terus Nabi SAW menikahi Aisyah. Aisyah itu kan masih anak-anak. Berbicara masalah hadis, dalam ini saya edukasi sedikit ya buat Pak Richard. Literasi Islam itu, khususnya hadis itu adalah sumber sekunder. Ya, dia bukan seperti Quran. Quran itu sudah tidak ada lagi keraguan. Ya, la raiba fihi. Adapun hadis ini, itu dalam konteks kami Muslim, itu kita harus baca sanadnya, ya, kemudian matannya. Bahasa kita tuh kritik, ya, critical tekstual. Jadi kita takhrij dalam bahasa Arabnya. Nah, dalam penjabaran penjelasan, ya, banyak kaum muslimin di sini meyakini bahwasanya dalam hadis itu ada illah, ada sedikit illat di dalamnya, sehingga dibawakan ke hadis-hadis yang lain. Sambil contoh beberapa hadis, misalnya Aisyah itu sudah mengikuti perang ketika menikah dengan Nabi SAW, dan beliau mengangkat timba yang sangat besar. Dari situ kita kemudian berpikir bagaimana bisa anak kecil itu mengangkat sebuah timba yang sangat besar, dan itu hadisnya sahih juga. Dari situ kita tidak percaya dengan berita bahwasanya Nabi SAW itu berumur 9 tahun ketika menikah dengan Nabi SAW. Dan saya sendiri membawakan kurang lebih ada sekitar 11 dalil syawahid atau penguat bahwasanya Nabi SAW tidak menikahi Aisyah di umur belia sebagaimana yang diyakini oleh saudara muslim, beberapa saudara muslim kami yang lain. Nah, jadi yang sekarang kita kembali ke topik yang tentang nikah ini. Kita kembali ke syarat sah nikah. Di Kristen itu, maaf, di agama yang Bapak yakini, Anda mengakui secara spesifik tidak ada sumber yang jelas, aturan-aturan yang jelas. Kalau tidak ada sumber yang jelas, aturan yang jelas, dari situ kita sudah berpikir, Pak, lantas apa yang dikabarkan oleh Yesus itu sendiri? Karena memang yang ada kan cuma khobar-khobar aja. Orang menceritakan Yesus aja di dalam Biblos itu. Dalam Lukas, Yohanes, Markus, Matius, semua hanya menceritakan bagaimana mulai dari Yesus itu lahir, kemudian Yesus itu menyampaikan hilang, periodenya hilang, lalu menyampaikan misinya, lalu kemudian mati dan dibangkitkan kembali. Itu saja yang digambarkan oleh 4 gospel itu. Tidak ada. Begini begini Bangku. Kenapa Yesus tidak menjelaskan secara detail di situ tentang masalah umur pernikahan, ya kan? Semua secara detail banget di situ. Karena siapa yang harus dinikahi? Karena gini loh Bang. Karena Tuhan itu kan maha mengetahui semua. Isi pikiran manusia itu mengetahui. Dan Tuhan itu sudah mengetahui bagaimana ada istiadat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat itu, dan Tuhan itu sudah tahu bahwa
hal seperti itu tidak baik di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan manusia itu. Makanya tidak perlu dijelaskan lagi secara detail di situ, abangku. Makanya saya selalu merujuk apa? Tidak semua kebenaran-kebenaran itu yang kita percaya di dalam kehidupan kita tertulis secara nyata di dalam satu kitab. Tidak semuanya, bangku. Baik. Artinya begini, kita analogikan kayak gini. Kalau ibarat kita mau masuk hutan, nggak perlu dijelaskan hewan-hewannya apa gitu ya. Jadi sudah boleh bebas aja menafsirkan bagaimana yang kira-kira bagus gitu ya, memanfaatkan akal manusia begitu ya, Bang Richard ya. Itulah hikmat Nah, yang diberikan kepada manusia. Baik, sekarang kita langsung ke ke simulasinya gitu. Saya membayangkan Pak Richard aja ini misalnya. Pak Richard punya anak misalnya dengan akalnya dia, karena akal manusia ini kan aneh-aneh ya. Saya pernah lihat ada anak kecil, dia makan sabun, dia kira itu makanan. Anak kecil. Ya. Dia makan sabun colek, itu dia pikir itu makanan. Nah, betul. Saya mau bertanya kepada Bang Richard ini. Kalau ada misalnya orang Kristen, dia menikahi ibunya sendiri, ya. Dan itu kejadian loh. Kalau nggak salah, di Medan itu pernah ada ternyata ada cinta antara anak dan ibu. Bagi kekristenan sendiri, apakah itu bisa diterima atau tidak? Karena dia sesuai kategorinya Pak Richard itu, dia menggunakan akal hikmatnya. Tentu tidak. Kira-kira kayak gitu. Begini Bang, Bagaimana tidak? Bukankah Bapak bilang tadi dikembalikan kepada hikmat manusianya? Betul. Berpikir? Karena gini Bang, karena jikalau itu diketahui oleh masyarakat umum, masyarakat setempat, bahkan pendeta gembala mengetahui itu bahwa itu adalah orang tuanya, tidak mungkin mereka diberkati abangku, dipersatukan di dalam nama Tuhan. Ada. Ini ada beberapa bukti kok ini. Kayak Daniel Hani sama Nick Cameron itu adalah adik kakak menikah. Dr. Bruce dengan Linda McMahon itu bapak sama anak. Itu ada kok diresmikan sama gereja. Saya katakan sama Abang. Kenjil sama John Philip itu ibu sama anak menikah. Begini yang menikahkan adalah pendeta. Yang menikahkan, dia menikah di gereja, yang menikahkan adalah pendeta. Sementara oknum-oknum dari pendeta itu tahu kalau itu adalah incest. Dan itu diizinkan. Bahkan yang namanya LGBT pun diresmikan. Sebentar. Gua jelasin dulu. Ente sudah pernah baca ente, jurnalis asal Prancis. Yang bukunya berjudul In the Closet of the Vatican. Power of the Sexuality Hypocrisy. Udah pernah baca itu? Belum. Yang ditulis sama Frederick Martial, 570 halaman. Silakan baca di situ. Ya, di situlah diresmikan yang namanya LGBT sama pihak Vatikan sama pihak gereja. Ya. Nih begini Bang, biar saya jelaskan ya. Mengajarkan kami soal pernikahan, sementara ente sendiri tidak diajarkan. Abang, biar saya jelaskan sama Abang. Abang jangan salah. Mengatakan kalau misalkan kami harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ente ikuti Tuhan ente yang tidak menikah. Biar saya jelaskan ya, Pastor tidak menikah, akhirnya dihapus. Adapun hal seperti itu yang terjadi, di dunia ini, yang terjadi di dunia ini, itu bukan pengajaran dari Tuhan Yesus. Jelas ya. Maka itu saya pastikan itu ajaran sesat. Jikalaupun ada gereja atau pendeta yang melakukan itu adalah gereja sesat. Itu pendeta sesat, jelas itu abangku. Maka Kristen itu dijual murah. Bukan. Bahkan 20 negara yang melegalkan LGBT. Bukan. Ada Belgia, Luxembourg, Portugal, Islandia, Argentina, Uruguay. Itulah anti-Kristus itu kawan. Itulah anti-Kristus itu. Biar abang tahu ya. Jadi dan sekarang Singapura lagi digembar-gembor bahwa LGBT itu mau resmi. Sama siapa? Gereja. Satu-satunya agama yang meresmikan LGBT itu cuma Kristen. Abangku. Hindu, Buddha, yang lainnya tidak ada sama sekali. Saya jelaskan begitu sama abang. Murahnya dijual ya. Pada Kristen itu ya. Pada saat guru-guru Anda, ulama Anda, apa mungkin dia ustadz melakukan pemerkosaan di pesantren-pesantren yang apalagi yang terjadi sekarang ini, ya kan? Saya jelaskan. Itu oknum kan? Seorang Jumat bisa memperkosa? Bisa. Seperti apakah itulah. Ustaz Alwan bisa memperkosa? Bisa. Bos, itu oknum. Bisa. Itu oknum. Tapi saya tengahi dulu. Itulah yang terjadi yang abang katakan itu adalah oknum. Itu di luar pengajaran. Bagaimana yang sebenarnya yang di Kanada itu, yang di Kanada?
pendeta memperkosa yang namanya anak kecil. Bagaimana itulah yang Anda katakan oknum biar Bro abang tahu. Bro Richard. Ente curang sendiri. Bro Anda Richard harus begini. paham ke Bro situ. Richard. Ya, Bro Richard ya. Bro Richard sebentar Kan begini. berdasarkan fakta ini. Saya itu tengahi fakta dulu loh. ya. Yang saya katakan Ya. fakta loh, jelas. Bro Di berita Richard, di Bro Piwan Richard. itu banyak itu. Bro Richard. Di Piwan banyak itu. Siapa bilang itu? Bro Siapa Richard. yang mau menyangkal itu? Enggak ada Bro yang Richard. bisa. LGBT Bro Richard. yang meresmikan adalah gereja. Enggak ada Bro yang Richard, bisa saya- menyangkal itu. Ya, Ya, Bro Richard Gitu. saya tengahi dulu ya. Saya tengahi ya. Gini. Kita pakai analogi berpikir Anda tadi. Tadi saya sudah menjelaskan ini dengan cara yang sederhana, dengan cara yang singkat bahwasanya kita harus punya sandaran atau tolak ukur. Tadi kan saya sudah jelaskan, kalau dalam Islam itu dijelaskan dengan sangat gamblang sekali aturan mainnya kayak bagaimana. Kalau ada oknum yang menikahi anak perempuan itu sudah kita katakan itu haram karena aturannya jelas. Yang jadi soal adalah aturan itu tidak ada di dalam Alkitab Anda. Terus Anda katakan, oh nggak apa-apa karena Tuhan kami memberikan kesempatan kepada manusia untuk menggunakan akalnya menentukan sendiri pilihannya. Maka saya katakan kalau misalnya ada anak yang dia nikah dengan ibunya atau nikah dengan bapaknya, apakah dia bisa dipersalahkan? Terus Bapak bilang, salah karena itu bukan akal yang baik, abangku. Nah, bukan akal yang baik. Itu kan berarti memang berisiko memberikan kesempatan bebas kepada orang untuk tanpa diberikan aturan. Disitulah harus. Lebih parah lagi kalau panutan kita yang memberikan contoh yang tidak benar, abangku. Jangan lompat dulu, saya tahu arahannya itu ke sana. Tuhan tidak nikah, lu nikah ya. Mestinya lu jangan nikah. Iya, gini. Masalah Yesus tidak menikah, abang harus ketahui. Bukan begitu, Tuhan itu tidak pernah menikah. Gua bukan buktiin begitu. tahun 1928 mau nggak? Ayat 1928 LGBT. Saya sedikit lagi sudah mau Jumatan ini. Sudah mau Jumatan di sini, Jumat di sini. Saya sedikit lagi Bang Richard. Di Matius 19 itu ayat 12 itu tentang bagaimana pernikahan Bang Richard, coba kita pahami konteksnya tadi. Sudah saya katakan bahwa di dalam Islam itu aturannya sangat jelas. Ketika ada oknum yang melakukan itu, seluruh kaum muslimin sepakat langsung mengharamkan itu. Bang Kritisi di mute dulu sebentar, agak dia mantul. Biarkan saya diskusi dulu dengan Pak Richard sebentar, baru silakan dilanjut teman yang lain. Begitu, ketika tunggu dulu bang. Saya selesaikan bisa? Saya selesaikan. Sebelum abang jelaskan itu, sudah saya katakan abang, apapun yang beredar di media-media sekarang itu, ya kan, semua juga pusat gereja yang diakui di dunia ini menentang hal itu, bang. Yang ada itu hanyalah gereja-gereja tersendiri yang mengakui itu adanya pernikahan seperti itu. Sebentar. Sedikit lagi. Gini. Kita kan tadi kan saya bilang itu harus merujuk kepada sumber yang hakiki kebenarannya kan. Kalau Anda kan Kristen meyakini Alkitab itu sumber hakiki. Menyerahkan itu kepada tradisi masyarakat. Anda bilang tadi itu nggak perlu dijelaskan secara spesifik. Masyarakat sudah tahu mana yang benar atau tidak. Anda sadar tidak bahwasanya ada masa kegelapan masyarakat kita ini, di mana seluruh masyarakat dulu Eropa itu pernah mengalami masa namanya Dark Age, masa kegelapan. Dalam Arab dinamakan masa jahiliyah. Ya, bagaimana masyarakat Arab itu semua sepakat kalau ada anak perempuan itu dibunuh aja, gak bermanfaat anak perempuan itu. Itu masa jahiliyah. Di Eropa lebih parah lagi, bahkan sebelum Eropa itu dapat pencerahan, Arab itu lebih dulu mendapat pencerahan. Jadi agak berbahaya gitu. Sebuah kitab suci menerangkan kebenaran tapi tidak punya sumber. Nah, Bapak mengatakan itu salah. Dasarnya apa? Pakai dasar apa sekarang? Kalau saya tanya, kalau ada anak Pak Richard nikah sama, atau saya nggak usah pakai Pak Richard lah. Kalau ada seorang menikah dengan ibunya, Anda bisa anggap itu salah atas dasar apa? Biblos tidak bisa. Biblos tidak menerangkan itu. Sekarang Anda pakai dasar apa? Dasar apa? Dasar hikmat. Hikmat apa itu? Ilmu pengetahuan, kebenaran. Makanya saya selalu katakan sama abang dari tadi. Saya agak kurang mengerti cara berpikir Pak Richard ini bagaimana. Makanya tadi pertanyaan saya itu apa tadi sama abang itu? Yang saya pertanyakan awalnya apa? Muslim itu apakah sudah dinikahkan atas nama Allah? Dipersatukan di dalam nama Allah, itu doang yang saya pertanyakan tadi. Itu kita sudah tinggalkan dari tadi itu. Yang karena itu kita sudah tinggalkan. Pak Richard, mengucapkan dua kalimat syahadat itu tolong jangan lari dulu. Sebagai